Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobur Mustaqun M. SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPA di SMP Negeri 1 Sukaluyu pada kelas 9 dengan materi kekongruenan dan kesebangunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semua sehat ya? Ya. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, sebaiknya kita baca doa dulu ya, supaya belajar kita lebih baik ya, lebih cepat memahaminya. Silakan KM. Siap. Sebelum belajar ini kita baca doa, baca hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan berdoa, kepakan absen dulu ya. Alifah ada ya? Ada. Riz ada? Ada. Sakit? Enggak ya? Oh, sakit ya? Enggak apa-apa ya. Jadi semuanya masuk ya. Alhamdulillah kalian dikasih kesehatan ya, kasih umur yang panjang ya, dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kalian untuk berdiri dulu, breaking dulu ya. Ini breaking ini adalah rumus ya, rumus matematika. Kalau Bapak bilang tutup-tutup, berarti jawabannya tutup buka ya. Kalau tutup buka berarti tutup ya. Kalau buka berarti buka tutup. Kalau buka tutup berarti jawabannya buka. Mulai fokus ya. Yang misalkan tidak salah berarti duduk ya. Yang masih salah berarti berdiri ya. Ini untuk kalian siap belum untuk belajar gitu ya. Mulai. Tutup. Buka. Tutup. Tutup buka. Tutup. Buka tutup. Iya, berarti semuanya udah bagus, sudah siap untuk belajar. Terima kasih. Ya, semuanya. Nah, selanjutnya kalian lihat di depan ya, ada layar. Ini Bapak akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan ya. Permasalahannya adalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini Bapak akan mengingatkan dulu waktu kelas 8 ya, tentang ini refleksi, akan mengingatkan ya, biar kalian bisa nanti pas untuk mengingatkan dulu, karena untuk kedepannya harus mengacu ke belakang ya. Nah ini Bapak akan nanya dulu, pernahkah kalian memperhatikan sepasang sumpit? Lihat di siapa, di Pak Agus kan ada sumpit ya, ke pasang mie ya. Nah ini bagaimana sifat-sifat dari bangun datar segitiga? Siapa yang bisa? Tuh, tangan. Ini hanya mengingatkan sifat-sifat ya. Memiliki tiga sisi. Ya. Memiliki tiga sisi. Ya. Ya, bagus ya. Tangan. Nah, ini segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Berarti sifatnya ya, memiliki tiga sisi yang panjang sama ya. Yang kedua, memiliki tiga sudut yang sama besar.
Sekarang ini bagaimana sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang, ya. Nah ini ada, ya, A, B, C, D. Perhatikan, ya. Ini sifat-sifatnya. Siapa yang bisa? Apa saja sifat-sifatnya? Ayo, ayo. Nah ini yang pertama, memiliki 4 sisi dan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar yang merupakan sudut siku-siku. Ini harus diperhatikan, ini mengingatkan, ya. Kita kembali, nih ini motivasi, ya. Kalian pasti Bapak yakin bisa. Motivasi untuk selalu semangat untuk belajar. Ini siapa? Ukuran Kartini. Tahu Ibu? Era Kartini? Siapa? Hah? Oh, dia. Nah ini punya slogan Ibu Kartini, ya. Nah ini, jangan sampai menyerah jika kamu masih ingin mencoba, ya. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Ya. Jadi belajar matematika ini tidak. Kalau kalian ingin mencoba, ya. Bapak yakin kalian itu bisa, semua pintar, ya. Nah, lanjut. Nah ini semangat. Sebenarnya tidak ada mata pelajaran yang sulit. Jika kita berusaha, pasti kita bisa. Ya. Ini motivasi kalian. Kalian harus ingat ini selalu, ya. Apalagi kalian sekarang mau menghadapi ujian sekolah. Lanjut. Nah ini target. Target itu apa? 7. Kalian datang ke sini mau sekolah, mau belajar. Bapak juga sekarang mau menyampaikan materi berarti mempunyai tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yang kalian harus bisa. Nah ini tujuan pembelajarannya. Nah ini melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan bantuan LKPD ini peserta didik dapat menjelaskan, menentukan dan menganalisis kekongruenan antar bangun datar serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan antar bangun datar dengan baik dan tepat setelah bekerja sama dan berdiskusi di dalam kelompok dengan mengedepankan sikap kreatif dan pikir kritis. Nah ini tujuannya. Jadi kalian nanti dalam LKPD harus bisa menjelaskan, ya, menentukan, menganalisis dari LKPD. Ya. Lanjutnya. Nah ini penilaian. Selama pembelajaran hari ini, ya, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, jujur, ya. Jujur itu dalam apa? Dalam mengerjakan soal. Disiplin, ya. Terus tanggung jawab, ya. Yang kedua, ini mengerjakan soal di akhir setelah pembelajaran. Ya, pengetahuan, ini penilaian pengetahuan yang Bapak akan kasihkan nilainya. Jadi penilaian itu ada 3. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan di mana? Mempresentasikan kalian nanti berkelompok semuanya ke depan. Ya. Nah, selanjutnya garis besar kegiatan, ya, PBL. Yang pertama ini mengamati masalah, ya. Nanti kalian amati, silakan ditayangkan, ya. Yang kedua, diskusi kelompok berdasarkan LKPD. Jadi kalian harus berdiskusi. Yang ketiga, presentasi dan tanya jawab, ya. Setelah berdiskusi berarti semuanya harus dipresentasikan ke depan. Selanjutnya, penilaian. Ini adalah garis besar kegiatan PBL, ya. Selanjutnya, nah ini, ya. Ini yang kalian harus amati, ya. Nah, marilah kita perhatikan beberapa pasal gambar berikut.
Perhatikan. Bagaimana ya? Nah ini ya, bagaimana bentuk dan ukuran dua mobil ini ya. Nah ini apa? Sepatu. Bagaimana bentuk dan ukuran dari sepatu ya, sepasang sepatu ini. Nah ini apa? Trapesium. Bagaimana bentuk dan ukuran dari sepasang trapesium ini? Ini apa? Bayi kembar ya. Coba cari beberapa pasang benda yang ada di sekitar kita. Apalagi yang sama? Tadi kan sepatu ya. Apalagi? Buku ya. Apalagi? Kursi. Apalagi? Meja ya. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini untuk dalam pembelajaran ya. Nah, apakah kalian pernah lihat mangkok? Sama kan? Ya. Ini juga sama rambut ya. Rambut dengan apa? Yang itu disebutnya apa nanti? Ya. Nah, untuk bahan ajar kemarin Bapak sudah membagikan, mungkin kalian sudah dibaca ya, sudah pahami ya. Nah, sekarang untuk pembuatan kelompok ya. Nah, oh iya lupa. Ini tentang petunjuk pengerjaan LKPD ya. Nah, ini peserta 1. Peserta didik mengikuti setiap instruksi yang diberikan guru. 2. Tuliskan semua anggota kelompok. 3. Kerjakan setiap kegiatan pada lembar kerja peserta didik secara bertahap. 4. Diskusikan dalam kelompok setiap kegiatan pada LKPD. 5. Tuliskan dalam LKPD setiap hasil diskusi sesuai dengan instruksi yang diberikan pada LKPD. 6. Hasil kerja kelompoknya dipresentasikan semua anggota kelompok ke depan ya. Nah ini bentuk LKPD-nya, masalah 1 ya. Ini masalah 2 yang harus kalian diskusikan. Nah sekarang kita pembentukan kelompok. Ini pembentukan kelompoknya ya. Nah, ini ya, ada gambar ya, berkelompok 4 orang ya sampai 5 orang. Nah ini, ayo berkelompok. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2 ya, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Silakan berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan berkelompok. Bapak akan membagikan LKPD yang kalian harus diskusikan. Kalau nanti ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Nah ini ya. Silakan diisi dulu nama kelompoknya ya. Penggarisnya ada ya. Untuk
bahan ajar kan kemarin sudah dikasihkan ya, sudah dipelajari di rumah ya. Ya, silakan dimulai untuk didiskusikan. Ya.
Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan kelompok 2 dulu ke depan. Ya, semuanya ke depan. Silakan dari hasil diskusi ya. Di diskusi kelompoknya silakan untuk dipaparkan di depan, semuanya ke depan. Ya, kelompok lain memperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan ya, silakan kasih pertanyaan berkelompok 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami perwakilan dari kelompok 2. Saya merupakan Bambang. Santi Ugati, Iman Irsyad. Alfa, Siti. Kami ingin menjelaskan tentang konkuren dan hasilnya. Untuk menentukan jawabannya, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Apakah bentuk kedua uang tersebut sama? Ya, sama karena memiliki sudut sisi yang sama. 2. Bentuk bangun apakah keduanya sedikit panjang? Ya. 3. Apakah ukurannya juga sama? Ya, memiliki ukuran sama yaitu 13 cm. Untuk memastikannya, coba kamu ukur panjang sisi uang tersebut dengan menggunakan penggaris. Kemudian catat hasilnya. Uang tersebut memiliki panjang yang sama yaitu 13 cm dan lebar 6,5 cm. 4. Setelah kedua uang tersebut ditumpuk dan saling berhimpit, apakah semua sisi saling berhimpit sama? 5. Apakah semua sisi-sisinya saling bersesuaian? Tentukan semua pasang sisi yang bersesuaian tersebut. Ya, bersesuaian. Karena memiliki sudut yang sama yaitu 4 sudut. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Apakah sudut itu juga sama? Apakah itu juga perlu diperhatikan? Karena kita membahas bangun datar, maka kita juga harus memperhatikan sifat-sifatnya yang berkaitan dengan sudut dan sisi. Analisis sudutnya. Setiap sudut memiliki 90 derajat, sedangkan memiliki 4 sisi. Jadi 90 kali 4 sama dengan 360 derajat. Jadi uang tersebut memiliki keseluruhan yang sama yaitu 360 derajat. Karena kedua uang tersebut memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, maka disebut kongruen. Bangun datar dikatakan konkuren jika ada hanya
syarat penting jika sisi yang bersesuaian sisi AB memiliki sisi yang sama 13 cm sudut yang bersesuaian untuk menemukan jawaban analisis masalah tersebut digunakan tipe konsep transformasi, rotasi, refleksi, translasi, dilatasi ataupun gabungan untuk mempermudah pembuktian jawaban di sini. Sama karena sudut AS memiliki ukuran yang sama yaitu 5 cm, sudut BC memiliki sudut yang sama yaitu 3 cm. Bentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian dari bentuk pembentukan tersebut. Sisi yang bersesuaian sisi AB sama dengan SP dan sisi JD sama dengan R. Sudut-sudut yang bersesuaian sudut A dan sudut E 90 derajat. Ukuran panjang sisi dan besar sudut-sudut yang bersesuaian. Panjang sisi yang bersesuaian antara AB dengan SP panjangnya 15 cm dan 15 cm. CD dengan KIM panjangnya 10 cm dan 10 cm. DC dengan RS panjangnya 3 cm dan 3 cm. AD dengan KIM panjangnya 3 cm dan 3 cm. Besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah AS 81 derajat, BC 99 derajat. Apakah sudut yang bersesuaian sama besar yang akan memiliki sisi dari sudut yang sama? Ya, silakan ada yang mau ditanyakan ke kelompok lain? Yuk. Ya. Silakan, supaya ditanyakan. Apa saja syarat-syarat kebangunan? Yang jawab. Secara sederhana, 2 segitiga bisa dikatakan sebangun apabila sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Ya, bagus ya. Kelompok 2, kelompok 3, satu, ada pertanyaan? Untuk satu, ya, silakan. Apa syarat dua kalau dikatakan kongruens? Apa syarat dua kalau dikatakan kongruens? Apakah kesebangunan itu memiliki ukuran yang sama? Apakah kesebangunan itu mempunyai ukuran yang sama? Kesebangunan merupakan bentuk yang memiliki ukuran yang sama melainkan benda-benda yang memiliki bentuk yang sama melainkan ukurannya berbeda dengan syarat tertentu. 20 bangun datar atau lebih dapat dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat. Pasang sisi yang bersesuai sebagai yang memiliki perbandingan yang sama. Iya, bagus ya. Kelompok 1, selanjutnya kelompok 3 ya, 4, kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar. Nama saya Andi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah bentuk kedua uang tersebut sama? Kedua uang tersebut sama dan sebangun berbentuk. Yang untuk pertanyaan yang kedua, berbentuk bangun apakah keduanya? Berbentuk bangun persegi panjang. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah ukurannya juga sama? Ya, sama.
cm. Apakah semua sisi-sisinya saling bersesuaian? Tentukan pasangan sisi yang bersesuaian tersebut. Sisi AB dengan sisi CD dan sisi AD dengan sisi C. Sifat-sifat yang berkaitan dengan sudut dan sisi dari sisi sudutnya. Sudut A 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 90 derajat, dan sudut D 90 derajat. Karena kedua uang tersebut memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, maka disebut kongruen. Ada pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 4, silakan. Kelompok 1, ya silakan. Apa saja kiri? Kelompok 1 dulu mau kasih pertanyaan ke kelompok 4. Apa pengertian dari kekongruenan dan kesebangunan? Dikatakan sebangun dan kongruen. Dikatakan sebangun dan kongruen jika terdapat dua buah bangun datar, dapat tepat berimpit dan saling menutup. Benar, betul? Iya, bagus. Ada lagi? Satu lagi dari kelompok, iya. Kelompok 4 ya. Apakah kesebangunan dan kongruen sama? Apakah Kesebangunan dan kongruen sama? Hal mendasar. Hal mendasar yang terdapat kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen sisi yang bersesuaian harus sama panjang, sedangkan kalau sebangun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Iya. Selanjutnya kelompok 1. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apakah kedua uang tersebut sama? Ya, sama. Pertanyaan kedua, berbentuk bangun apakah keduanya? Jawabannya persegi panjang. Apakah ukurannya juga sama? Ya, memiliki ukuran yang sama yang mempunyai empat sudut ukuran memiliki empat sisi yang saling berhadapan. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 1. Apakah semua bentuk sebangunan juga kongruen? Jelaskan. Hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen sisi yang bersesuaian harus sama saja, sedangkan kalau sebangun perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi semua bangunan kongruen adalah sebangun. Tapi kalau sebangun kongruen Iya, terima kasih. Bagus ya. Baik, iya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah melaksanakan presentasi ke depan ya, dan dari setiap kelompok sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini sekarang Bapak, ini ada soal, silahkan kalian kerjakan individu ya di dalam kertas ini, silakan ya. Ini masih ada kertas ya. Ya. Ini ya. Nah, ini satu soal kalian harus mengerjakan. Arkan sedang bermain layang-layang, kemudian benang layangannya putus. Arkan ingin bermain layangan kembali, tetapi di toko tempatnya membeli layangan sudah habis, sehingga akan meminta ayahnya untuk membuatkan layangan baru. Layangan yang dibuat oleh ayah Arkan seperti di gambar berikut ya. Nah, jika layang-layang yang dibuat ayah Arkan dibentuk dari dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga PSR dan segitiga PIR dengan panjang ST 6 cm, RT 8 cm dan PR 12,5 cm. Maka panjang keliling layang-layang adalah, silakan ya. Udah ya, udah beres ya, silakan kumpulkan. Nah, ya, kita bahas sama-sama ya. Bahas soal yang tadi kalian kerjakan, apakah sudah betul atau tidak hasil kalian mengerjakan soal tadi, ya. Nah ini, ya, ini ada poin, ya. Kalau kalian menulis STTI sama dengan 6 itu nilainya 3 sampai 10. Ini jumlah poinnya 100, ya. Nah ini kalau betul berarti nilainya kalian 10. Tadi kan ada kegiatan penilaian di akhir ya. Itu nilai pengetahuan kalian ya. Nah, sekarang karena kalian sudah selesai, sudah bisa berarti jawaban seperti ini, kalian juga bisa, oh pasti nilai saya sekian ya. Udah bisa ketebak ya. Nah ini, apa ini?
Kalau lagi apa? Kesimpulan. Ya, menyimpulkan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya siapa yang bisa? Cung, bisa menyimpulkan. Yang bisa menyimpulkan dari awal tadi tentang apa? Bangun, Cung, apa? Kedua bangun dikatakan kongruen jika sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Iya, bagus ya. Lagi, ayo, lagi. Apa lagi? Apakah dalam bentuk kebangunan juga kongruen dasar? Hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen di sisi yang bersesuaian harus sama panjang, sedangkan kalau sebangun berbanding di sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi semua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun, tapi juga sebangun berbentuk kongruen. Iya, bagus ya. Sudah bisa menyimpulkan. Nah, ini yang disebut dengan kesimpulan yang tadi, kekongruenan dan kesebangunan. Jadi hal yang mendasar membedakan kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, sedangkan kalau sebangun perbandingannya sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi semua bangun yang kongruen udah pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu kongruen ya. Nah, ini ada ya. Ini untuk mengingatkan ya. Nah, ini. Kita punya nih ya. Rumus matematika ya. Nah ini ya, kesebangunan dari dua buah bangun ya, bentuk sama, ukurannya berbeda ya. Kekongruenan dari dua bangun ya, ini bentuk dan ukuran sama ya. Panjang sisi yang dibanding-bandingkan ya. Bluetooth mode. Bluetooth connected.
dikerjakan ya. Nah, sekarang refleksi. Ya, yang pertama, apakah kalian udah bisa memahami pelajaran hari ini? Bisa. Ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senangnya gimana? Iya. Apakah makna yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Maknanya apa? Iya, ya. Nah, ini ya. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan, ya. Nah, sebelum kita belajar hari ini, Bapak akan mengingatkan untuk pertemuan yang akan datang adalah tentang segitiga, ya. Nah, untuk kalian di rumah dipelajari. Nah, sebelum selesai, kita baca doa dulu, ya. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini ya kalian diberi ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk baca doa. Siap. Pulang, mari kita baca doa seperti dimulai. Doa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang.